Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan majelis ilmu, kajian ilmu dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu tepat kami persilahkan kalau dapat dari sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل يجهل علي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita bisa berkumpul kembali walaupun Zoom, ya, mudah-mudahan kita mengurangi keberkahan kita untuk ilmu. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan perjuangan beliau ya hingga sampainya Islam ke negeri-negeri kaum muslimin, dan termasuk juga kita yaitu negeri Indonesia yang kita cintai ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan bab ke-10 tentang bacaan Al-Fatihah untuk makmum ya. Ini dalam kitab Kaifatus Sholli menurut penulis Ki Haji Ihya Ulumuddin wa nafa'ana bi ulmihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya adalah ya. Ini sepertinya video antum nggak stabil jaringannya, jadi boleh di off aja kalau ada videonya. Udah dinyalakan videonya, jaringannya jadi nggak stabil. Putus-putus ya? Iya. Oh. Baik, berasa jelas? Jelas, Bang. Jelas ya. Baik, kita kapankah ya? Kapan Al-Fatihah itu dibaca untuk makmum ya? Ini kan kadang-kadang kita masih bingung ya. Di antara kaum muslimin masih bingung kapankah kita membaca Al-Fatihah? Apakah bersamaan dengan imam ya, atau setelah imam selesai baca Al-Fatihah, atau boleh kita lebih dulu membaca Al-Fatihah atau bagaimana ya? Nah, maka kita lihat ada beberapa riwayat yang menunjukkan kapan kita membaca Al-Fatihah. Nah, yang pertama itu makmum cukup membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat yang lain. Jadi ketika kita berjamaah, ya, ketika kita berjamaah itu tidak perlu membaca surat lain. Ini yang pertama ya, ini model yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salawatil lati yajharu fiha bil qiraati faqal la yaqra'anna ahadum minkum idza jahartu bil qiraati illa bi ummil Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami ya dalam sebagian salat di mana beliau mengeraskan suara bacaan di dalamnya. Ya yajharu fiha bil qiraati faqala, kemudian beliau bersabda, jangan ada seorang pun di antara kalian membaca apapun ketika aku mengeraskan bacaan kecuali Ummul Quran Al-Fatihah. Ya, jadi jangan ada seorang pun la yaqra'anna ahadum minkum idza jahartu bil qiraati ya illa bi ummil Quran. Jangan sampai ada seorang pun yang menzaharkan bacaannya atau membaca apapun ketika aku sedang membaca atau menjaharkan bacaan tertentu. Kemudian hadis lagi yang lain yang senada kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqulat alaihi alqira'atu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum
Qulna na'am. Ada ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Gitu. Jadi kami berada di belakang Rasulullah di dalam sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Maka Rasulullah SAW membaca suatu bacaan, kemudian beliau merasa berat dengan bacaan itu. Setelah selesai beliau bersabda, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Kami menjawab benar. Kami membaca secara cepat atau dengan suara keras. Wahai Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian melakukan hal itu kecuali membaca Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ayat ini menunjukkan, beberapa hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu makmum itu hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Ya, karena ada larangan dari Nabi untuk tidak membaca surat apapun atau membaca apapun ya, kecuali yang dibolehkan itu adalah hanya Al-Fatihah, Ummul Quran atau Al-Fatihah. Ya. Karena ada dalil lain yang menunjukkan tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi maksudnya ketika imam baca Al-Fatihah, ya, kemudian baca surat, ya, kita cukup baca Al-Fatihah saja, tidak perlu kemudian kita membaca surat, ya, surat setelah Al-Fatihah. Nah, ini menurut model yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah itu dibaca dengan pelan, cukup untuk didengar sendiri dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, fahiya khida uzun salasan ghairu tamam." Wa qila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam wa qala iqra biha fi nafsik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu wal alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadisnya panjang ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat yang di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah, maka sholat itu cacat. Ya, jadi kalau kita sholat harus ada bacaan Al-Fatihah. Hal itu diucapkan oleh beliau hingga 3 kali. Ya, sampai 3 kali itu berarti saking menekankan, ini qarinah yang menunjukkan Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Ya, maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Dia berkata, bacalah Al-Fatihah itu di dalam dirimu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, antaraku dan antara hambaku. Dan bagi hambaku sesuatu yang ia memintanya. Jika hamba berkata segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Jika hamba berkata, ya Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku memuji aku. Jika hamba berkata, Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dan sesekali Allah berfirman, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Jika hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta dariku. Jika hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini adalah milik hambaku dan bagi hambaku apa yang ia memintanya. Nah, jadi Al-Fatihah itu dibaca oleh kita ya, tetap dengan bacaan yang sir. Sir itu apa? Sir itu adalah bacaan yang ada suaranya tetapi hanya didengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Jadi hanya terbatas untuk diri kita sendiri. Itu namanya bacaan sir. Itu. Nah, itu diperbolehkan ya. Bahkan Nabi mengatakan sampai 3 kali bagi orang yang sholat lalu tidak baca Al-Fatihah maka cacat sholatnya, tidak sempurna. Nah, tidak sempurna. Nah, yang ketiga dibaca secara lisan, tidak cukup dalam hati saja. Gitu. Jadi memang harus dilisankan.
Tidak cukup dalam hati atau tidak cukup qomat kamit. Ya. Kadang kita memahami yang namanya sir itu qomat kamit. Bukannya sir itu bacaan yang ada suaranya, tetapi hanya didengar oleh telinga kita sendiri. Bukan bacaan qomat kamit. Ya, kalau qomat kamit kan begini, misalkan, ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini qomat kamit nih. Nggak kelihatan ya, ditutup videonya. Maksudnya mulutnya gerak, gitu ya, tapi nggak ada suaranya sama sekali. Itu namanya qomat kamit. Tapi kalau yang namanya sir itu, ketika dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka dia baca, misalkan dia menggunakan pola yang pertama, yang kedua ya, ini wajahku itu ya, nah, berarti dia baca begini, ini wajahku gitu. Jadi dia seperti bisik-bisik, itu namanya sir. Nah, fungsi sir ini menurut para ulama itu sebenarnya cara untuk meneguhkan hati, biar hati kita nggak kemana-mana kalau sholat gitu loh. Maka kuatkanlah, ikatlah dengan sir tadi, dengan suara, dengan lisanmu, itu dengan lisanmu. Makanya bacaan-bacaan sholat yang memang harus disir ya bacanya begitu, bukan qomat kamit. Apalagi dibaca dalam hati itu tidak masuk. Ya, nah ini Abu Ma'mar meriwayatkan qultul li Khabbab akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr. Qala na'am. Qulna min aina alimta? Qala bittirabi lihyatihi. Ya, aku bertanya kepada Khabbab bin Art. Ya, menurut si Abu Ma'mar ini. Ya, Abu Ma'mar bertanya kepada Khabbab bin Art. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca ayat di dalam salat duhur dan asar? Khabbab menjawab, ya. Kami bertanya, dari mana engkau mengetahuinya? Khabbab menjawab dengan gerakan janggutnya. Nah, jadi gerakan janggutnya itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengucapkan sesuatu ya, tapi tidak terdengar oleh orang lain, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi tidak boleh bacaan sir itu hanya di hati saja, kemudian mulut cuma qomat kamit, tidak ada suaranya. Harus ada suaranya. Nah, walaupun cuma didengar oleh telinga sendiri. Nah, waktu membaca Al-Fatihah bagi makmum. Kapankah membaca Al-Fatihah? Ya. Yang pertama dibaca sebelum, bersamaan, atau sesudah imam membaca Al-Fatihah. Ya. Hal ini didasarkan dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathaqulat alaihi alqira'atu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am hadza ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ini hadis yang tadi ya. Kami berada di belakang Rasulullah di dalam sholat fajar atau sholat subuh. Maka Rasulullah SAW membaca suatu bacaan. Kemudian beliau merasa berat dengan bacaan itu. Setelah selesai beliau bersabda, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Kami menjawab benar, kami membaca secara cepat. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, janganlah kalian melakukan hal itu kecuali membaca Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadis ini ya juga diperkuat dengan hadis yang berikutnya Imam Makhul, ya tadi Imam Makhul, seorang tabi'in ya. Ya, Iqra biha fima jahara bihil imamu idza qara'a bi Fatihatil kitab. Wa sakata sirran fa illam yaskut iqra biha qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu. La tatrukha ala kulli halin. Ketika imam membaca dengan suara keras, maka baca Al-Fatihah dengan pelan. Nah, berarti bersamaan ini. Ya, bacaan Al-Fatihah makmum itu bersamaan dengan bacaan imam. Ya, bacaan Al-Fatihah imam. Ya. Apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah dan diam sebentar. Tetapi jika imam tidak diam, maka baca Al-Fatihah sebelum imam. Ya. Bersamanya dan atau sesudahnya. Dalam kondisi apapun jangan meninggalkan Al-Fatihah. Nah, jadi baca Al-Fatihah itu bisa ketiga tempat itu. Bisa sebelum imam baca Al-Fatihah, ya, atau bisa barengan dengan imam membaca Al-Fatihah, atau bisa sesudahnya. Sebenarnya yang aman itu dua, bersamaan dengan imam baca Al-Fatihah, atau ketika imam baca surat kita baca Al-Fatihah. Ya, kalau sholatnya sholat zahar itu gampang kita deteksi.
Ya, ketika imam baca surat, baca Al-Fatihah, kemudian habis itu baca surat, kita tidak tahu. Ya, kalau sholatnya sir, sholatnya bukan zahar, ya kan? Kita cuma ngira-ngira saja, ya. Nah, kemudian kalau sholatnya zahar itu kelihatan sampai mana imam bacaannya. Ya, jadi kita bisa mengikuti. Ya, misalkan setelah baca Al-Fatihah, dia imamnya kan diam mencari mencari surat misalkan, maka kita baca surat. Nah, makanya ada salah satu adab menjadi imam itu setelah baca Al-Fatihah tidak langsung baca surat. Diam dulu, ya. Jadi selesai baca Al-Fatihah nih imam yang ngerti harusnya diam dulu. Memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Itu tujuannya, ya, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sudah membaca waladdallin amin. Nah, yang ngerti jangan langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna, oh ya udah itu baca inna lagi pendek. Sudah mah langsung dari Al-Fatihah ke surat, tidak ada jeda dari Al-Fatihah dan surat, baca inna lagi yang paling pendek. Ya, makmum sudah ngejar bagi makmum yang membaca Al-Fatihah selepas imam baca Al-Fatihah. Ya. Nah, itu tempatnya. Jadi bisa bersamaan dengan imam atau bisa juga ya setelah imam baca Al-Fatihah tadi, ya, atau sebelumnya. Jadi tiga tempat, ya. Syekh Abu Thayyib Muhammad Samsul Al-Haq Al-Azim Al-Abadi menyebutkan, ya, sesungguhnya para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang membaca Al-Fatihah, ya, bagi makmum, ya. Apakah pada saat imam diam atau ketika imam sedang membaca Al-Fatihah? Zahir hadis-hadis yang ada, Al-Fatihah dibaca oleh makmum bersama ketika imam membaca. Kalau dilihat dari zahir hadisnya, Al-Fatihah itu dibaca ketika imam baca Al-Fatihah. Jadi imam baca, kita baca pelan-pelan sambil dengerin. Ya, misalkan imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makmumnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya baca Ar-Rahmanir-Rahim. Makmumnya baca. Nah, gitu seterusnya. Nah, itu namanya bersamaan dengan imam. Nah, itu boleh, ya, berdasarkan hadis ini, boleh makmum membaca bersamaan dengan imam, gitu ya, tapi dengan sir. Nah, untuk apa? Untuk memastikan agar kita membaca agar kita juga membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Nah, tetapi di sini disebutkan, ya, bagi makmum apabila pada saat imam diam atau ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Zahir hadis yang ada Al-Fatihah dibaca oleh makmum bersama ketika semua imam membaca. Nah, tetapi yang di sini disebutkan, ya, membiasakan adapun membaca Al-Fatihah ketika imam diam jika memungkinkan. Itu adalah lebih berhati-hati karena dengan melakukan hal ini berarti ia makmum mengikuti ijma. Ya, adapun membiasakan membaca Al-Fatihah ketika imam membacanya saja atau saat imam membaca surat saja, maka justru hal demikian tidak memiliki dalil. Sebab semuanya diperbolehkan dan merupakan sunnah. Nah, jadi makmum baca mau bareng-barengan sama imam boleh, mau setelah imam diam juga boleh, ya. Memang sih lebih amannya itu adalah ketika imam membaca, imam diam. Makanya imamnya harus ngerti, ya, ketika dia jadi imam kasih waktu setelah baca Al-Fatihah, kasih waktu makmum membaca surat Al-Fatihah, ada jedanya baru dia lanjutkan ke surat, ya. Nah, apakah boleh, ya kan, ketika imam baca surat kita baca Al-Fatihah? Itu ya boleh, boleh setelah Al-Fatihah tadi, ya, karena ini maksud dengan ayat, ya, idza quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu wansitu, kan gitu, ya, jika dibacakan Al-Qur'an di antaramu maka diamlah. Nah, yang dimaksud dengan Al-Quran ini merupakan surat Al-Fatihah, gitu. Jadi surat Al-Fatihah lah yang meminta kita diam ketika dibacakan. Kapan? Ketika sholat. Nah, makanya Imam Syafi'i berpandangan bahwa baca Al-Fatihah makmum itu setelah imam membaca Al-Fatihah. Setelah imam mengatakan waladhdallin, maka makmum mengucapkan amin, ya. Perhatikan tuh tasydidnya amin, bukan amin. Nah, takutnya artinya beda, ya.
Amin. Semoga Allah mengabulkan. Gitu ya. Nah, baru baca Al-Fatihah itu sendirian. Jadi imam baca surat, misalkan imamnya diam dulu, diam sejenak, makmumnya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup lah. 2 menit mah gitu ya. Nah, baru imamnya baca surat langsung. Bisa baca bismillah langsung atau langsung suratnya. Misalkan مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون, misalkan begitu kan. Bisa jadi makmumnya kan imamnya baca surat Al-Baqarah misalkan ya. Nah, jadi modelnya begitu. Itu model yang kedua ya. Nah, ini model yang pertama. Jadi yang pertama itu Al-Fatihah bisa dibaca sebelum Al-Fatihahnya imam, bisa barengan dengan Al-Fatihahnya imam, bisa juga setelah diamnya imam beres membaca Al-Fatihah. Ya, di mana saja silakan. Yang kedua, B, makmum tidak membaca Al-Fatihah bila imam mengeraskan bacaan. Ada juga yang mengatakan begitu. Jadi ketika imam menzaharkan Al-Fatihah, makmum tidak usah. Apa dalilnya? Ini dalilnya nih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun, ya. Dan ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah secara seksama, diamlah kalian supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda menguatkan ayat ini, innama ju'ilal imamu liyu'tamara bihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza qara'a fa'ansitu. Tuh. Kalau imamnya itu takbir, maka kita ikut takbir. Tapi kalau imamnya baca, maka diamlah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Gitu. Kalau imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Allahumma rabbana lakal hamd. Gitu. Ya, jadi hadis ini pun menunjukkan bahwa ya ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah terutama diam. Nah, ini yang diambil dari dalilnya. Kenapa kemudian ya kita baca Al-Fatihahnya itu setelah imam baca Al-Fatihah. Karena kita diminta oleh Allah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Itu dengerin. Ya. Ya, itu nggak disebutkan kapan-kapannya. Berarti semua waktu, semua tempat bisa, termasuk ketika sholat. Gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi tidak perlu baca surat Al-Fatihah kalau imamnya membaca Al-Fatihahnya zahar. Misalkan sholat isya, sholat maghrib itu kan zahar 2 rakaat di awal ya. Maka tidak perlu baca Al-Fatihah. Ikuti saja, dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, makmum sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Baik ketika imam membaca keras ataupun pelan. Ada juga pendapat begitu. Ya, pendapat yang mengatakan makmum tidak usah baca Al-Fatihah. Ya, baik imamnya keras suaranya ataupun pelan, syir tadi. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun." Oh. Barang siapa yang mengikuti seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Gitu ya. Jadi Imam Syafi'i berkata dalam qaul qadim tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ya, kedua pendapat Imam Syafi'i berkata kalau jadinya makmum wajib membaca Al-Fatihah. Jadi Imam Syafi'i juga memiliki 2 pendapat. Pendapat pertama tidak wajib, pendapat kedua wajib. Yang berlaku mana ya kalau jadid ya. Perkataan pernyataan yang baru gitu ya, bukan pernyataan yang lama. Gitu ya. Nah, juga sebagaimana asar dari Jabir beliau mengatakan malam yaqra fi kulli raka'atin bi umil Quran falam yusalli illa khalfal imam. Tuh. Barang siapa yang dalam setiap rakaat tidak membaca umul Quran, maka ia tidak melakukan sholat kecuali ia berada di belakang imam. Kalau dia sholatnya personal, sholatnya fardi ya munfaridan gitu ya, maka dia wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia di belakang imam, maka tidak perlu baca Al-Fatihah. Menurut pendapat yang ketiga, gitu ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya begini, ya. Para ulama sepakat bahwa kedudukan hadis ini doif. Nah, hadis ini doif tuh.
hadis yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Karena itulah Imam Baihaqi mengatakan bahwa yang terkuat dari ketiga riwayat di atas adalah yang pertama, karena diriwayatkan oleh 6 imam dari jalur Ubadah bin Somit. Imam Al-Baihaqi mengatakan wa huwa ashahul aqwal ala sunnati wa ahwatuha. Dan dalam hal ini riwayat pertama adalah yang paling sahih sesuai sunnah dan yang paling berhati-hati. Apa riwayat pertama? Riwayat pertama itu bahwa Al-Fatihah itu boleh dibaca di awal bersamaan atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Nah, itu riwayat yang pertama, ya. Jadi bukan tidak membaca surat Al-Fatihah baik zahar ataupun sir, ya, tetapi tetap membaca Al-Fatihah tapi memilih di 3 tempat. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh bersamaan atau boleh setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Yang mana saja. Itu lebih asah, lebih sahih, lebih benar dibandingkan yang pendapat yang setelahnya. Ya, karena pendapat-pendapat setelahnya, 2 pendapat setelahnya itu dibangun dari dalil yang dhaif, hadis yang dhaif. Nah, yang kelima, waktu utama bagi makmum membaca Al-Fatihah itu adalah ketika imam diam. Nah, ini kata kuncinya, ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man shalla maktubatan ma'al imami falyaqra bi Fatihatil Kitab fi sakatatihi." Itu. Barang siapa salat fardu bersama imam, hendaklah membaca Al-Fatihah pada saat-saat diamnya imam. Nah, pada saat-saat diamnya imam. Berarti pendapat tadi itu paling asah tuh, bahwa dia tetap membaca Al-Fatihah bisa di awal, bisa berbarengan, bisa setelahnya. Tapi di antara 3 pendapat ini yang paling afdol itu, ya, yang paling utama itu adalah membaca Al-Fatihah ketika imam diam. Gitu. Ya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah, ya, diamnya imam. Diamnya imam ini bisa dilakukan kapan? Diamnya imam ini bisa dilakukan pertama sebelum imam membaca Al-Fatihah, itu boleh. Ya, jadi imam sebelum baca Al-Fatihah diam dulu lama tuh. Makmum baca Al-Fatihah, ya. Itu kan setelah baca iftitah, ya, iftitah yang imam baca iftitah terus diam sampai kepada baca Al-Fatihah. Itu berarti sebelum membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan apa? Rawa Al-Baihaqi. Berdasarkan Imam Baihaqi, ya, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya mereka pernah membaca di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika beliau diam, ya, faida qara'a lam yaqra'u, ketika beliau membaca kami tidak membaca. Faida ansota qara'uhu, ketika Nabi diam kita membacanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu Rasulullah bersabda, kullu salatin lam yuqra fiha bi ummil qur'ani fahiya hidajun, ya. Setiap salat yang di dalamnya, ya, Al-Fatihah tidak dibacakan Al-Fatihah, maka salat ini kurang, gitu, ya. Jadi kurang. Nah, kemudian Imam Al-Baihaqi menyebutkan sanadnya dari Sa'id bin Jabir. Ya, Sa'id bin Jabir berkata, biasanya ketika mereka sudah bertakbir, maka tidak segera memulai bacaan Al-Fatihah, sehingga mengetahui bahwa orang yang di belakangnya selesai membaca Al-Fatihah. Ini modelnya bisa begitu. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, imamnya diam lama, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, baru setelah itu baru ruku, ya, baru ruku, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum imam membaca Al-Fatihah. Atau yang kedua, ya, setelah imam membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surat, tengah-tengah berarti. Nah, cara ini yang paling banyak diamalkan orang pada umumnya, ya. Sebagaimana pernyataan Abu Salamah bin Abdurrahman di hadapan Abu Hurairah, dan sama sekali Abu Hurairah tidak mengingkarinya. Apa tuh? Lil imami saktatani faghtanimuha. Saktatun hina yukabbiru wa saktatun hina yaqul ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagi imam ada 2 kecil saat diam, ya. Maka manfaatkanlah untuk membaca Al-Fatihah. Diam ketika selesai bertakbir, dan ketika dia membaca Al-Fatihah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kisah, ya. Kisah seorang Abu Salamah yang membuat pernyataan di hadapan Abu Hurairah bahwa
menurut beliau imam itu ada 2 kali dalam saat diamnya, maka manfaatkanlah waktu diam itu. Nah, mungkin hari apa namanya, membaca Al-Fatihah ya, maka manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah ketika diamnya imam. Nah, itu yang kedua ya. Jadi Al-Fatihah dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Makanya imam itu tadi perlu tahu ilmunya. Setelah baca Al-Fatihah diam dulu ya. Jangan langsung baca surat. Yang ketiga, setelah membaca Al-Fatihah dan surat sebelum melaksanakan ruku, ada juga tuh membaca Al-Fatihah itu setelah baca Al-Fatihah dan surat sebelum ruku ya, maka makmum boleh baca Al-Fatihah di situ. Ya. Tapi menurut beliau, ya hal ini tidak baik dilakukan karena antara surat dan rukunya hanya boleh diam sebentar. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Samurah bin Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqsutu saktatain idza dakhala fi sholati wa idza faraga minal qiraah. Fa ankara dzalika Imran bin Husain wa katabu ila Ubay bin Ka'af wa sakata ilaihim. Ya an saddaqa samutan. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah SAW senantiasa diam dengan 2 kali diam, yaitu eh, diam dengan 2 kali diam ya, yaitu ketika setelah memasuki sholat dan ketika selesai membaca surat. Nah, hal tersebut diingkari oleh Imam Imran bin Husain sehingga orang-orang lalu berkirim surat kepada Ubay bin Ka'ab, lalu Ubay mengirim surat kepada mereka menegaskan bahwa Samurah yang benar. Nah, semua hal di atas dilakukan untuk melaksanakan perintah Al-A'raf ayat 204 maupun untuk pelaksanaannya sunnah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan apabila Quran ini dibacakan maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Jadi diamnya kita ketika mendengar ayat Al-Qur'an sebenarnya menurut bagian ulama tidak hanya sekedar surat Al-Fatihah ketika sholat, tapi juga terkait dengan ayat-ayat yang lain. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, maka kita hendaklah diam, ya, mendengarkan apa yang dibaca tersebut. Ya. Ya, makanya di rumah itu nyetel nyetel apa MP3 ya, murotal, terus benar-benar didengarkan. Kalau lagi ngobrol dimatikan dulu aja, ngobrol dulu aja sama suami istri atau misalkan sama anak-anak misalkannya, udah matikan dulu aja, ya, sehingga bisa apa namanya, memberi kesempatan ya. Ini adalah bacaan Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya untuk membaca Al-Fatihah ini ya, yang pertama itu makmum cukup membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat lain. Itu yang pertama. Ketentuan yang pertama itu. Yang kedua, Al-Fatihah dibaca secara syir, bukan bukan apa tidak ada suara, tapi ada suara minimal didengar oleh diri sendiri bacaannya. Ya. Dan apa ini juga bisa dibaca secara lisan, ya. Tidak cukup dalam hati saja. Ya, jadi nggak cukup kalau cuma di hati. Ya, ingat pesan sebelumnya. Ya. Dibaca secara lisan tidak cukup dalam hati saja maksudnya. Jadi dibaca secara lisan tidak cukup dalam hati. Jadi nggak boleh. Kemudian kapan waktu membaca Al-Fatihah bagi makmum, bisa dibaca sebelum, bisa dibaca bersamaan, atau sesudah imam membaca surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Ya, yang ini pendapat yang paling aslah, yang paling baik, yang paling benar di antara pendapat-pendapat yang lain. Nah, yang kedua malah makmum tidak baca Al-Fatihah ya bila imam mengeraskan bacaannya. Yang ketiga, ya makmum tidak usah baca Al-Fatihah, mau suara imam dikerasin atau tidak dikerasin, makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Nah, ini pendapat-pendapat terkait dengan membaca Asmaul Nuzul dan bacaan Al-Fatihah ketika sholat. Oke, insya Allah cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan tentang bacaan amin dan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Nah, apakah amin itu sesuatu yang harus kita ucapkan? Ya, apa makna amin? Kemudian apa korelasinya dengan apa namanya kesunahan ya? Apakah amin itu merupakan sunnah atau hanya tambahan saja? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pekan yang selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol.
Baik, Ustaz, terima kasih atas paparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman, tidak ada yang ingin tanyakan, silakan open mic untuk bertanya atau bisa ketik pertanyaan di kolom chat. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, untuk bacaan makmum ya, Ustaz ya. Dalam hal ini kan apa namanya, Waratilil Quran tartila gitu, Ustaz ya. Kita dianjurkan untuk membaca Quran secara tartil, dan salah satunya adalah ketika kita membaca bacaan Al-Fatihah ketika sholat. Nah, apa namanya, ketika kita membacakan Al-Fatihah ini, itu ketentuannya seperti apa ketika kita sebagai makmum? Ustaz? Apakah harus membaca dengan tartil seperti itu, atau cukup membaca semampunya saja? Dan bagaimana apabila kita sudah mengetahui bahwasanya kualitas Al-Fatihah kita ini kurang baik, lalu kemudian masih belum ada upaya untuk kemudian memperbaiki bacaan Al-Fatihah tersebut. Nah, apakah sholat kita diterima atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ya, Ustaz. baik. Ya, tentu ya membaca surat ya, baik Al-Fatihah atau surat lain dalam sholat, ataupun juga membaca surat ketika kita tilawatil Quran, itu harus dengan bacaan yang tartil. Tartil Quran tartila. Ya. Tartil di sini bacaannya, tartil itu adalah memberikan hak huruf pada hurufnya. Ya, membacakan apa, memberikan hak mad pada madnya gitu ya. Jadi memberikan hak, kalau bacaannya harus dipanjangkan ya dipanjangkan, harus dipendek ya dipendekkan gitu ya. Kemudian makhrajnya juga harus dibetulkan dan sebagainya. Jadi ini memang bagian yang harus diperhatikan oleh siapapun ya. Bagi kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan betul bacaan Al-Qur'an. Nah, lagi-lagi ketika sholat ya, ketika sholat itu yang paling sangat perlu diperhatikan itu adalah membaca Al-Fatihah ya. Kalau bacaan surat pendek itu mungkin hukumnya sunnah ya, artinya tidak membaca pun ketika kita jadi makmum tidak masalah. Nah, tapi kalau Al-Fatihah itu betul-betul diperhatikan ya, bacaannya harus betul-betul diperhatikan ya. Kalau memang bacaan kita merasa bacaan kita belum betul ya harus belajar ya, jangan sampai tidak ada keinginan untuk belajar atau memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kesempurnaan sholat kita ya, mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Karena hadis Rasulullah SAW, banyak hadis yang mengatakan la sholat liman lam yaqra surat Al-Fatihah ya. Jadi tidak ada sholat, maksudnya tidak ada sholat itu tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah itu. Nah, lalu bagaimana kondisinya ketika kita sudah tahu bahwa bacaan Al-Fatihah terus dibetulkan, lalu kita belajar, ya, tapi bacaan kita belum betul, ya insya Allah, ya, insya Allah Allah akan memaklumi itu. Ya, Allah kan maha ampun ya, maha pemurah. Selama kita berusaha untuk belajar, memperbaiki bacaan kita, ya, maka ibadah kita insya Allah Allah akan terima. Yang penting kan niat dan caranya benar, niat dan caranya benar. Tapi kemudian kalau sudah tahu bacaan kita itu berantakan, ya bahkan tidak bisa dan tidak ada udzur sama sekali bagi kita untuk belajar gitu loh. Maka ini bisa bisa masuk dalam kategori orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, gitu ya. Tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak ada upaya tuh untuk memperbaiki bacaan kita. Nah, beda dengan yang ketiga, orang yang memang tidak tahu cara bacaan yang benar gimana. Dia hanya mengikuti bacaan dari orang-orang sebelumnya. Jadi karena kebodohan mereka ini, ya insya Allah, ya selama memenuhi syarat dan rukunnya, tetap sah-sah saja. Ya, kenapa? Karena dimaklumin karena kebodohannya, ya ketidaktahuannya. Gitu. Karena ada juga di kampung-kampung itu, karena mungkin dia belajar sama gurunya yang salah, ya, dan dia merasa benar dengan bacaan yang dia bacakan, padahal salah gitu, ya kan? Nah itu ya
Ya bagi kita yang sudah tahu ya ajarin mereka yang tidak bisa itu, yang jahil itu. Tapi bagi mereka kalau mereka merasa benar dan itu anak turun temurun misalkan, ya walau nuswab, ya itu urusan Allah. Ya, kalau secara dohir mungkin kita bisa sebutkan tidak diterima. Nah, tapi secara tidak dohir ya Allah alam biswab. Karena ada orang yang memang kan merasa benar itu dengan bacaannya itu. Ya, karena tidak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Dia pokoknya baca Al-Fatihah begitu aja. Ya, diajarin sama gurunya mungkin dari turun temurun gitu ya. Nah, beliau tidak tahu bacaannya benar gimana. Tapi dia terus menunaikan sholat dengan baik, dengan betul. Salat rukuknya terpenuhi semua. Nah, secara dohir bisa terpenuhi gitu. Yang ada pada diterima atau tidaknya itu Allah alam biswab. Ya, itu kan yang menerima ibadah kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara zahir, secara hukum ya, kita harus betul-betul memperhatikan bacaan Al-Fatihah kita. Ya, makanya bagus nih di adinnya itu ada pelajaran tahsin. Nah, itu harus dimanfaatkan ya, sehingga kita tidak ada udzur lagi dalam pengertian bacaan kita masih berantakan ketika sholat, tapi kita sudah punya hujah. Ya Allah, saya sedang ngaji, sedang masa perbaikan. Ya, walaupun bacaan aku masih belum betul, baca Al-Fatihah ketika sholat, ya mohon ya Allah diterima sholatku, ibadahku. Ini semata-mata untukmu ya Allah. Nah, insya Allah. Ya, karena ada upaya dari kita untuk belajar. Nah, beda kalau sudah tahu bacanya salah, ya, kemudian dia tidak mau belajar, ya. Nah, kemudian sholatnya akhirnya kan tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Rofi. Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum sebelum bersamaan sudah atau tidak usah membaca Al-Fatihah? ya, yang bagi kita, kalau saya memilih membaca Al-Fatihah bagi makmum ya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Itu kita mendapatkan semua. Satu, bacaan Al-Fatihahnya dapat, ya. Yang kedua, mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam juga dapat. Ya, gitu. Nah, jadi kita dapat semua. Jadi apa namanya? Imam baca Al-Fatihah dulu, kita dengarkan, mengamalkan ayat idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tadi. Kita mendengarkan bacaan imam, ya. Ini maksudnya kan ketika zuhur ya, ketika sholat zuhur. Ya, kita dengerin. Setelah selesai imam baca surat Al-Fatihah, dia baca surat. Ya sudah, kita baca Al-Fatihah. Ya, dengan bacaan yang pelan-pelan yang sir tadi. Minimal terdengar dengan telinga kita. Karena ayat idza quri'a itu maksudnya ada surat Al-Fatihah. Bukan maksudnya semua ayat Al-Qur'an. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan idza quri'a Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihahnya. Kalau suratnya itu kan satu hukumnya sunnah, yang kedua ya kita fokuskan kepada yang wajib dulu itu Al-Fatihah. Gitu. Nah, kalau sholatnya sir, ya kayak zuhur, asar ya itu kita nggak tahu bacaan imamnya, kita baca seperti layaknya kita sholat fardhiyah saja. Tapi dengan niat imam kan, karena kita berjamaah. Tapi bacaan kita ya sendiri-sendiri, karena kan kita nggak tahu bacaan imam sampai mana, Al-Fatihah sampai mana dan sebagainya. Ya, jadi cukup kita aja tahu. Tapi kalau berjamaah, terus imam bacanya zahar, gitu ya, maka Al-Fakir memilih untuk diam saja, untuk mendengarkan dulu, ya, mendengarkan imam selesai baca Al-Fatihah, ya, baru tetapi kita baca Al-Fatihah. Nah, enaknya imam yang mengerti, ya, tentang bagaimana adab sholat, imam yang ngerti biasanya setelah baca Al-Fatihah dia diam, ya, setelah baca Al-Fatihah dia diam, gitu, diam selama perkiraan makmum selesai baca Al-Fatihah. Baru baca sholat. Nah, enak tuh yang begitu tuh. Nah, jadi kita mendapatkan semua. Mendengarkan Al-Fatihah dapat, tidak juga guru-gusuh ya, tidak terburu-buru. Kemudian bacaan suratnya juga dapat. Nah, tamam ini. Nah, itulah enaknya sholat itu kalau semuanya berilmu ya. Semuanya berilmu. Kadang-kadang kan juga ketika kita sholat di tempat yang memang kita tidak tahu ya, akhirnya imamnya baca
langsung diparanin aja, Al-Fatihah langsung, surat langsung gitu ya. Nggak dikasih jeda dulu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Gitu. Nah, jadi yang lebih utama itu, yang tadi itu ya, yang lebih utama itu adalah membaca Al-Fatihah setelah atau di waktu imam diam. Ya, ini tadi tuh yang saya sebutkan apa namanya pendapatnya ya. Nah, waktu utama bagi makmum membaca Al-Fatihah adalah ketika imam diam. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah tadi. Man shalla maktubatan ma'al imami falyaqra bi Fatihatil kitabi fi sakatatihi. Ya, siapa saja yang sholat wajib bersama imam falyaqra maka bacalah Al-Fatihah ya ketika diamnya imam. Jadi ketika saat imam diam. Nah, diamnya itu kapan ya? Bisa sebelum imam baca Al-Fatihah ya. Kemudian setelah imam baca Al-Fatihah atau setelah baca Al-Fatihah dan surat sebelum melaksanakan rukun. Walaupun ini yang ketiga ini tidak mungkin ya. Kita bisa ketinggalan. Apa yang mungkin itu ya tadi ya setelah imam membaca Al-Fatihah tadi. Oke, boleh Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang diberikan. Ya, mungkin sekarang saatnya Ustaz, silakan pertanyaannya untuk 2 orang. Quiz ya. Baik. Kapan makmum boleh membaca Al-Fatihah? Di waktu kapan saja. Izin Ustaz. Nah, betul. Jadi apa namanya waktu-waktu makmum diperbolehkan membaca Al-Fatihah itu ada 3 riwayat ya Ustaz ya. Riwayat yang pertama yaitu mengatakan bahwasanya makmum diperbolehkan membaca Al-Fatihah itu sebelum bersamaan maupun sesudah imam. Seperti itu. Lalu kemudian untuk pendapat yang kedua yaitu makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah gitu ketika imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah di sholat jahar. Lalu kemudian untuk pendapat yang ketiga yaitu makmum sama sekali tidak membaca Al-Fatihah baik ketika sholat jahar maupun sholat sir gitu ya. Nah, hal tersebut berdasarkan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum seperti itu. Tapi dari ketiga riwayat di atas itu yang paling sahih adalah riwayat pertama yaitu yang membaca Al-Fatihah sebelum bersamaan maupun sesudah imam membaca Al-Fatihah. Seperti itu Ustaz. Masya Allah, ahsan, barakallahu fikum. Jamil. Baik, terima kasih Ustaz. Satu lagi silakan. Oh, satu lagi ya. Taib. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-i'lan ibadillah. Yang ketiga, apakah hukum membaca surat setelah Al-Fatihah? Ustaz dari kami Samudra. Nah, ahsan, gampang ya. Kalau itu, syukran jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Kalau teman-teman yang sudah menjawab, akhirnya sampai juga kita di ujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada kesempatan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.